lihat Pak ayat 151. Disebut sebagai umat wasata atau umat yang adil dan seimbang, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian ada berikutnya di surat ini ayat 183 187 yang ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa diwajibkan bagi orang beriman sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Kemudian diberikan keringanan bagi orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan untuk menggantinya di hari yang lain. 4. Hukum pernikahan dan hukum perceraian. Di sana diterapkan larangan menikahi orang muslim kecuali mereka telah beriman. Dan bagaimana tata cara perceraian, hak-hak perempuan dalam pernikahan setelah perceraian. 5. Perintah berinfak dan larangan riba. Kemudian anjuran untuk bersedekah dan membantu sesama dengan ikhlas. Larangan keras terhadap riba karena riba merusak keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Kemudian ada ayat kursi, ayat 255. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan, tentang kekuasaan dan sifat-sifat uang. Disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian pada juz 2 ini ada kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Kita lihat di dalam surat ayat 258. Nabi Ibrahim mendebat Raja Namrud tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Kita lihat juz kedua ini menekankan ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan, keseimbangan dalam beribadah dan kehidupan sosial, hukum Islam yang berkaitan pada muamalah dan keluarga, dan tentunya infak dan sedekah serta bahaya riba. Para pemirsa yang berbahagia, dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Konteks kisahnya adalah Raja Namrud seorang penguasa yang zalim dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim dengan kebijaksanaannya mendebat Namrud untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang sejati. Makanya kita lihat ayat ini, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Dia akan berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau ingin menghidupkan, saya biarkan dia hidup. Kalau ingin aku matikan, langsung aku matikan. Ibrahim tidak mau meladani itu. Cuman Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang yang hadir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang saleh.
Saya berbahagia. Makna dari dialog ini, Nabi Ibrahim menunjukkan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dengan kesombongannya mengklaim bisa melakukan hal yang sama dengan membunuh seseorang atau membiarkan yang lain. Nabi Ibrahim memuji Namrud dengan bukti yang nyata. Nabi Ibrahim kemudian memberikan tantangan yang besar. Jika Namrud memang Tuhan, maka ubahlah arah kehidupan. Namrud pun terdiam karena tidak bisa menjawab. Saya berbahagia. Dalam kisah ini ada hikmah yang kuat. Nabi Ibrahim menunjukkan kecerdasan dalam berdialog, membuktikan kebesaran Allah. Kebatilan pasti kalah. Namun yang sombong akhirnya tidak mampu menjawab kebenaran yang disampaikan lagi. Allah Maha Berkuasa. Hanya Allah yang memiliki kendali penuh atas alam semesta. Saat ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar pada kebenaran dan tidak terjebak dalam kesombongan serta yang berani. Namrud juga disiksa dengan memasukkan lalat ke telinga dan tusuk kepalanya. Lamanya adalah selama 400 tahun. Bayangkan lalat itu duduk menggigit dan setiap kali gigitannya itu menyebabkan Namrud luar biasa kesakitan. Untuk kisah untuk menghilangkan sakit itu, Namrud tidak tahu pukul kepalanya. Namun sakit tetap bertambah. Itu dialami Namrud selama 400 tahun. Dan Namrud dengan kekuasaannya membakar itu tadi. Dan dalam peristiwa ketika api besar dilontarkan ke tempat yang besar itu, Tuhan hanya berkata, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan juga." Itu api padam, Ibrahim keluar dengan sebentar dan selamat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi